Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah, Bapak dan Ibu-ibu, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Ya alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita. Allah pilih kita di antara banyak orang yang tergerak hatinya untuk berjalan menuntut ilmu. Yang ini merupakan salah satu nikmat yang banyak orang menginginkan akan tetapi belum Allah berikan kepada mereka. Dan kita bersyukur. Cara kita bersyukurnya adalah terus kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita belajar, terus kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa nikmat ini Allah jaga dalam hati kita. Artinya kecintaan kita untuk belajar itu ada terus dalam hati kita. Ya. Karena ini adalah merupakan kunci insyaallah kita akan bahagia baik dunia maupun akhirat. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kami akan menyampaikan dengan keterbatasan ilmu kami adab-adab membaca Al-Qur'an insyaallah pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah mudahkan. Kenapa saya memilih tema ini, adab-adab membaca Al-Qur'an? Karena kita memperhatikan jamaah sebagian saudara kita yang mereka semangat, Masya Allah, mereka semangat membaca Al-Quran, luar biasa, ya, alhamdulillah. Tapi kurang memperhatikan adab dalam membaca Al-Quran, ya, kurang memperhatikan adab dalam membaca Al-Quran. Dan ini sering terjadi dan sering kita perhatikan kesalahan-kesalahan yang sering mereka lakukan ketika bersama Al-Quran. Baik, mungkin di sini nggak tahu ya, kalau di kampung-kampung subhanallah, ya, maaf ya, ada sambil merokok, ya, sambil merokok Pak. Jadi ngaji ya di kampung, saya melihat sendiri ini. Jadi di Al-Quran nih, Quran, terus ada kopi, ada kue-kue, kemudian rokok. Jadi sela-sela mengaji itu, habis itu langsung hisab. Subhanallah. Nah ini mereka menganggap ini bagus, padahal ini bukan salah satu adab dengan Al-Quran. Nah, ini harus kita perhatikan. Kemudian juga kita perhatikan kesalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah meletakkan Al-Quran sejajar dengan kaki. Nah, misalkan ini Al-Quran nih, terus kita letakkan sejajar dengan kaki kita seperti ini. Ini sering kita jumpai juga di kalangan masyarakat. Ini tidak boleh. Ini juga bukan termasuk adab dengan Al-Quran, yaitu meletakkan Al-Quran sejajar dengan kaki. Itu nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang juga sering terjadi kita lihat di kalangan masyarakat adalah membalik mushaf Al-Quran dengan air liurnya. Pernah lihat Pak? Jadi diambil air liurnya, gini terus. Nah, ini namanya mengotori Al-Quran Pak. Ini namanya mengotori Al-Quran. Ini bukan termasuk adab dengan Al-Quran. Tidak boleh. Ya, maaf. Jangankan ke Al-Quran, ke kita aja nih, ke teman kita misalkan nih, gini kan ke muka teman kita, kira-kira dia marah apa enggak? Pasti marah dia Pak, pasti marah karena kotor.
Sedangkan Al-Quran ini mulia, Pak. Al-Quran ini mulia, kalamullah. Harus kita jaga kesuciannya. Tidak boleh dikotori dengan apapun. Bahkan kalaupun kita ingin misalkan ada Al-Quran yang sudah sobek-sobek nih, dianjurkan kita untuk membakarnya. Jangan dibuang sembarangan, tapi dibakar. Seperti itulah kita menjaga, memperhatikan adab dengan Al-Quran. Jadi nggak boleh membalik dengan air liur, ya Pak, nggak boleh. Nah, ini sering terjadi, kita lihat. Kemudian kesalahan yang ketiga, yang juga sering terjadi kita lihat ketika dengan Al-Quran, yaitu mengambil mushaf Al-Quran dengan tangan kiri. Nah, ini kata para ulama tidak boleh. Termasuk adab juga dengan Al-Quran, yaitu mengambil Al-Quran dengan tangan kanan. Jadi jangan mengambil dengan tangan kiri seperti ini. Misalkan ini Al-Quran, terus kita ambil dengan tangan kiri. Mungkin ini hal yang sepele ya, tapi inilah satu adab. Jadi mengambil dengan tangan kiri, kemudian juga membuka mushaf Al-Quran dengan tangan kiri. Nah, ini juga tidak boleh. Juga termasuk bukan adab dengan Al-Quran. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah meletakkan barang atau sejenisnya di atas Al-Quran. Misalkan Al-Quran, diletakkan HP di atasnya, ataupun tisu, ataupun buku, dan lain-lainnya. Nah, ini juga termasuk bukan adab dengan Al-Quran. Bahkan Bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika ada dua mushaf, perhatikan, ketika ada dua mushaf, yang satu mushaf terjemahan, yang satu lagi mushaf yang tidak terjemahan, maksud ya, satunya terjemahan, yang satu lagi tidak terjemahan. Adabnya adalah mushaf yang tidak terjemahan kita taruh di atasnya. Jadi jangan ditaruh di atasnya itu mushaf yang ada terjemahan, tapi mushaf yang tidak ada terjemahan di atas, kemudian di bawahnya baru mushaf yang ada terjemahannya. Seperti itulah adabnya meletakkan Al-Quran. Kesalahan yang sering terjadi adalah meletakkan sembarangan barang di atas Al-Quran. Sering terjadi. HP ditaruh di atas Al-Quran, tisu, buku, ya, tak apa-apa ditaruh di atas Al-Quran. Nah, ini namanya adalah, maaf, kurang adab dengan Al-Quran. Yang ini harus kita ingatkan supaya tidak terjadi dengan diri kita. Baik, mungkin ada yang bisa mengulang apa saja tadi? Ada 4 tadi saya sebutkan. Yang pertama tadi adalah meletakkan Al-Quran sejajar dengan kaki, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, membalik mushaf dengan air liur. Ini juga tidak boleh. Yang ketiga, apa tadi? Mengambil Al-Quran dengan tangan kiri. Jadi kalau mengambil Al-Quran, biasakan dengan pakai tangan kanan. Dan ini kata Syekh Shalih Fauzan kalau nggak salah. Ya, ini termasuk adab mengambil Al-Quran dengan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Juga meletakkan. Biasakan kita ngambil terus kadang meletakkan juga tangan kiri. Juga termasuk membalik mushaf itu juga harus pakai tangan kanan. Dan yang terakhir tadi apa? Menaruh Al-Quran, barang benda di atas Al-Quran itu tidak boleh. Apa saja itu? Mau kitab, mau apa namanya itu, buku dan lain sebagainya. Enggak boleh taruh di atas Quran. Ya, Al-Quran itu letaknya di atas dia. Enggak boleh taruh di bawah. Seperti itu. Baik itu, sedangkan tadi aja apa namanya? Al-Quran mushaf yang ada terjemahan saja itu harus di bawah. Yang Al-Quran yang tidak ada terjemahan dia di atas. Nah, seperti itulah kita memperhatikan adab-adab dengan Al-Quran. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas tentang adab-adab membaca Al-Quran. Maaf sebelumnya izin minum dulu. Ada beberapa adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama adalah ketika seseorang ingin membaca Al-Quran, hendaklah
ia meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama adalah ketika kita ingin baca Al-Quran, luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, jadi misalkan contoh, kita jarang baca Al-Quran jarang. Ya, tiba-tiba ketika ada mertua masuk ke rumah, ya rajin baca Al-Quran. Nah, ini berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua adalah disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Nah, jadi ketika ingin membaca Al-Quran, kita perhatikan mulut kita apakah sudah bersih atau belum. Jadi cara membersihkannya adalah bisa dengan siwak ataupun dengan sikat gigi. Bisa dua-duanya. Jadi ketika ingin membaca Al-Quran, disunahkan terlebih dahulu membersihkan mulut kita. Ya, supaya apa? Kita mendapatkan pahala. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga adalah disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci. Nah, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci. Di sini ada pertanyaan, apakah ketika ingin membaca Al-Quran itu kita harus berwudu terlebih dahulu atau boleh juga tidak berwudu? Nah, di sini ada dua pendapat ulama, dan kita boleh mengambil salah satu pendapatnya. Pendapat yang mengatakan bahwasanya kita harus bersuci terlebih dahulu sebelum kita membaca Al-Quran adalah salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Bakr ibnu Muhammad ibnu Amri ibnu Hazmin an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman kitaban fakana fihi la yamassuhul Qur'an illa tahir. Ini dalil pertama yang menganjurkan kita bersuci terlebih dahulu ketika ingin memegang Al-Quran. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazmin, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada ahli Yaman yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang-orang yang suci. Nah, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, surah Al-Waqi'ah ayat 79. Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Nah, di sini kita akan menjelaskan makna bersuci di sini, Pak. Di sini ada dua penafsiran, ada dua pemaknaan, maksudnya dalam memaknai bersuci sini maksudnya apa? Nah, yang pertama ada yang mengatakan makna bersuci di sini adalah tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang bersuci. Di sini maknanya pertama yaitu orang yang belum masuk Islam, artinya kafir, itu tidak boleh memegang mushaf kita. Ya, saya ulang, orang yang belum masuk Islam alias masih kafir itu tidak boleh menyentuh mushaf kita karena dia belum suci. Itu makna yang pertama. Ya. Mungkin dalilnya kisah Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam. Mungkin kita sering dengar ya. Jadi ketika itu Umar bin Khattab ini ingin memegang mushaf yang ada di tangan adiknya Hafsah. Ketika itu Hafsah melarang, jangan, karena engkau belum masuk Islam, kata adiknya. Disuruh bersuci dulu, ya, sama adiknya. Ini dalil pertama, Pak. Jadi orang kafir mereka tidak boleh menyentuh mushaf kita karena mereka masih belum suci. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, tafsir yang kedua yaitu yang dimaksud di sini bersuci adalah berwudu. Nah, orang yang belum berwudu berarti dia tidak dibolehkan dulu menyentuh Al-Quran. Nah, ini makna la yamassu ilal mutahharun di sini, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Maknanya adalah
tidak boleh menyentuh mushaf kecuali berwuduk terlebih dahulu. Ini jadi ada dua tafsiran, ada dua makna. Yang pertama tadi adalah orang yang belum masuk Islam itu tidak boleh menyentuh Al-Quran, itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh menyentuh Al-Quran sebelum berwuduk. Dan apakah ketika kita tidak berwuduk boleh juga? Maksudnya boleh juga menyentuh Al-Quran? Ya, pendapat yang kalau saya sendiri lebih ikut pendapat yang lebih baik berwuduk. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita mendapatkan pahala juga di situ. Dan kalaupun kita tidak berwuduk, tidak mengapa. Tidak berdosa. Hanya saja kita tidak mendapatkan adabnya dan tidak mendapatkan kurang pahala juga di situ. Paham sampai sini Pak ya? Ini mengenai tentang masalah bersuci terlebih dahulu sebelum memegang mushaf. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang keempat. Adab yang keempat adalah mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Nah ini yang tadi kan. Jadi kita harus memperhatikan juga Pak. Di samping kita juga bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, juga kita perhatikan tempat-tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Jangan asal baca Al-Quran. Maksudnya jangan asal cari tempat baca Al-Quran. Juga kita perhatikan di mana tempat kita baca Al-Quran, yaitu tempat yang bersih. Ya, salah satu tempat yang bersih adalah masjid. Masjid, Masya Allah, ini adalah tempat yang bersih juga, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang keempat. Kemudian adab yang kelima, menghadap kiblat. Ya, mungkin ini juga termasuk adab ketika membaca Al-Quran, itu kita usahakan menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Adabnya adalah menghadap kiblat, Pak. Seperti itu. Kemudian yang keenam, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awuz. Jadi ketika kita hendak membaca Al-Quran, maka kita membaca ta'awuz. Ta'awuz itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari syaitan yang rajim. Dalilnya mana? Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jadi ketika kita hendak membaca Al-Quran, maka terlebih dahulu kita membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini mungkin juga sering terlupakan oleh kita. Kita langsung baca bismillah, kemudian langsung baca Al-Quran. Nah, harusnya kita baca ta'awuz dulu, berlindung dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Baik, yang ketujuh. Adab yang ketujuh. Membaca bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surah selain surah Al-Bara'ah, yaitu surah At-Taubah. Nah, di sini mungkin bertanya-tanya kita ya, kenapa surah At-Taubah itu tidak pakai bismillah? Nah, mungkin kita sering bertanya. Baik, jawabannya adalah ada dua alasan. Ada dua alasan kenapa surah At-Taubah itu tidak pakai bismillah. Yang pertama adalah jawaban pertama adalah karena surat At-Taubah ini langsung turun dia setelah surat Al-Anfal. Saya ulang, surat At-Taubah ini langsung turun setelah surat At-Taubah. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya surat At-Taubah ini bagian dari surat Al-Anfal. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi surat At-Taubah ini bagian dari surat Al-Anfal. Jadi karena karena dia At-Taubah ini, surat At-Taubah ini langsung turun setelah surat Al-Anfal. Jadi langsung turun gitu, seperti wallahu alam, cara turunnya bagaimana saya enggak tahu juga. Intinya di situ disebutkan langsung turun surah At-Taubah, langsung turun, kemudian surah Al-Anfal turun, kemudian surah At-Taubah berikutnya, seperti itu. Kemudian alasan yang kedua, kenapa surah Al-Anfal ini, surat At-Taubah ini tidak ada baca bismillah? Dikarenakan di dalamnya itu membahas tentang masalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik tentang masalah perang. Nah, di situ. Jadi makanya di situ tidak disebutkan baca bismillah. Karena kan bismillah itu kan mengandung kasih sayang ya, Ar-Rahmanir Rahim ya, kasih sayang. Sedangkan di situ membahas tentang masalah orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Jadi makanya di situ tidak Allah cantumkan
ya wallahu alam ya, tidak dicantumkan di situ baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai sini paham Pak ya? Jadi kenapa tidak mungkin tidak dibaca, tidak ada bismillah nah surah Taubah itu. Jadi alasannya tadi itu. Yang pertama tadi apa? Karena surah Taubah itu dianggap surah Taubah ini termasuk dia dari surah Al-Anfal. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang kedua juga karena surat At-Taubah ini dia di situ membahas tentang masalah perang. Menghina kaum-kaum musyrik lah di situ. Maksudnya menjelaskan kaum-kaum orang-orang kafir ketika perang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-8. Adab yang ke-8 adalah, sampai sini paham Pak yang apa saya sampaikan Pak? Saya takut enggak paham ya. Kalau enggak paham nanti insyaallah boleh mungkin bisa ditanyakan kembali apa yang saya sampaikan, enggak apa-apa. Adab yang ke-8 adalah hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha mentadaburnya. Jadi ketika membaca Al-Quran hendaklah mentadaburinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Kata Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil pertama. Yang kedua, Allah berfirman juga dalam surah Shad, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Di sini pelajarannya Bapak-bapak semua yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, selain kita membaca Al-Quran, juga kita dianjurkan untuk mentadabburinya. Insyaallah mungkin di sini juga kami pribadi juga kena ya. Jadi ini saya memberikan nasihat seperti ini bukan berarti hanya kepada jamaah semua, jadi juga termasuk untuk saya pribadi juga. Kita sama-sama berusaha ya insyaallah pelan-pelan ya. Selain kita membaca Al-Quran juga kita mentadaburnya, yaitu membaca maknanya ya. Kalau bisa membuka tafsirannya seperti itu. Coba kita perhatikan bagaimana semangatnya para salafus salih terdahulu ketika mentadabur Al-Quran. Imam An-Nawawi menyebutkan ya, mengisahkan, Imam An-Nawawi mengisahkan bagaimana semangatnya para salafus salih terdahulu dalam mentadabur Al-Quran. Ada sebagian dari mereka itu ya, membaca satu ayat ya, di malam harinya membaca satu ayat kemudian diulang-ulang satu ayat itu sambil mentadaburi sampai subuh hari. Insyaallah. Jadi cuma satu ayat Pak. Satu ayat dibaca di malam hari itu diulang-ulang sampai subuh hari. Satu ayat aja, masya-Allah. Karena mereka mentadaburi satu ayat itu. Kata Imam Nawawi juga, ada juga sebagian mereka membaca Al-Quran saking mentadaburinya ada yang sampai pingsan Pak. Insyaallah ada yang sampai pingsan. Jadi Allah alam ya, mungkin karena sangat mentadaburi seperti itu, mungkin melihat maknanya, mungkin saking mentadaburinya dia sampai pingsan seperti itu. Bahkan ada yang lebih dari itu, kata Imam Nawawi. Ada yang di antara ulama yang sampai meninggal dunia ketika mentadaburinya. Insyaallah luar biasa. Diceritakan oleh Imam Nawawi dari Bahas bin Hakim bahwasanya Zararah bin Aufa, seorang ulama termuka di kalangan tabi'in, dia pernah menjadi imam untuk mereka ketika salat subuh. Jadi Zararah ini dia menjadi imam. Waktu itu ketika itu dia membaca surat Al-Mudaththir. Di Zararah ini dia membaca surat Al-Mudaththir. Ayatnya, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Artinya apabila ditiup sangkakala maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Nah, ketika beliau membaca ini, Pak, ya, kata kata bahas di sini ini orang yang maksudnya orang yang melihat. Ketika itu Zararah tersungkur lalu meninggal dunia. Nah, langsung meninggal. Ketika membaca surat itu
Kemudian beliau tersungkur, kemudian meninggal. Ya, kata Zararah, kata Bahas menyatakan bahwa ia menjadi di antara orang yang memikul jenazahnya. Jadi Bahas ini mengatakan, saya melihat Zararah membaca surat Al-Mudaththir ini kemudian meninggal. Seperti itulah bahasanya. Tapi inilah 8 adab yang perlu kita perhatikan ketika ingin membaca Al-Quran, ketika hendak membaca Al-Quran. Baik, waktu masih banyak ya, insyaallah. Baik, ada nasihat dari Ibrahim Al-Khawwas, ya. Ada nasihat Ibrahim Al-Khawwas, yaitu beliau memberikan nasihat kepada kita, obat hati itu ada 5, kata beliau. Kata Ibrahim Al-Khawwas, obat hati itu ada 5. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu Bapak sekalian, hati kita itu ada 3, Pak. Hati itu ada 3. Ada hati yang mati, ada hati yang sakit, dan ada hati yang sehat. Nah, nanti kita akan bisa introspeksi diri ini. Kita termasuk hati yang mana? Hati yang mati adalah hati yang dia cenderung kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang cenderung kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun di hati itu tertarik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berbuat dosa. Itulah tanda hati yang mati. Itu tanda hati yang mati. Kemudian hati yang sakit, mungkin Masya Allah, mungkin hati yang sakitnya mungkin banyak yang menimpa kita ya. Hati yang sakit adalah hati yang dia beribadah kepada Allah, cuman lalai, cuman malas. Ya. Tadinya dia mungkin rajin sholat jamaah 5 waktu, rajin baca Quran. Ya. Kemudian karena hatinya sudah dipenuhi dengan dunia, sibuk dengan dunia, Allah tanamkan di hati itu hati yang sakit, yaitu dia malas untuk beribadah. Masbuk mungkin, ataupun mungkin sholat di rumah, ataupun mungkin tadinya baca Qurannya rajin, gak mau baca Quran lagi sama sekali. Nah ini tandanya hati yang sedang sakit. Maka harus segera diobatin Pak. Harus segera diobati. Caranya adalah dilawan agar supaya kita tidak termasuk nanti ke dalam hati yang mati. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hati yang ketiga adalah hati yang sehat. Hati yang sehat inilah yang kita idamkan, yaitu hati yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi perintahnya, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang sehat. Hati yang senantiasa senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang dia beribadah. Ketika dengar azan, pengen rasanya langsung cepat-cepat ke masjid. Enggak baca Quran, rasanya hati itu ada yang kurang seperti itu. Pengen baca Quran. Tadinya dia biasa salat duha, dia salat duha gitu. Seperti itulah. Jadi dia ibadah itu senang gitu. Senang, ada kesenangan di dalam hatinya. Inilah hati yang ada 3, ada hati yang sakit, ada hati yang mati, kemudian ada hati yang sehat. Kata Ibrahim Al-Khawwas, obat hati itu ada 5, Pak. Yang pertama, membaca Al-Quran dan tadabbur. Nah ini yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi ternyata obat hati adalah membaca Al-Quran kemudian mentadabburinya. Itu akan meleburkan hati kita Pak, akan membersihkan hati kita. Dengan kita membaca Al-Quran kemudian juga mentadabburinya, insya Allah di situ Allah akan memberikan hati kita hati yang bersih. Kemudian obat yang kedua, perut kosong. Nah, perut kosong rajin berpuasa. Nah, ternyata perut kosong juga rajin berpuasa itu adalah salah satu bisa membersihkan hati. Nah, berarti sebaliknya Pak ya. Itu orang yang banyak makan gitu ya, akan mengeraskan hati. Benar. Orang yang banyak makan biasanya dia akan malas. Ya. Biasanya akan malas. Jadi terasalah orang yang banyak makan tuh bawaannya pengen tidur, ngantuk seperti itu ya. Jadi akan malas dia seperti itu. Mungkin ini kita rasakan lah. Jadi makan sekedarnya saja. Ya, ketika lapar makan, ketika kenyang berhenti. Seperti itulah. Jadi juga termasuk membersihkan hati adalah banyak berpuasa ya. Banyak berpuasa, kemudian juga sering mengosongkan perut. Dalam artian mungkin di sini puasa ya. Puasa Senin Kamis itu kan kadang perut kita kosong seperti itulah.
atau mungkin diet itu ya. Diet maksudnya di sini bukan diet apa ya? Ya diet untuk niatkan untuk ibadah lah. Ya, niatkan untuk ibadah. Kemudian obat yang ketiga Pak. Rajin qiyamul lail atau salat malam. Nah, ini juga nih. Insya-Allah untuk membersihkan hati ya, menghilangkan kotoran-kotoran dalam hati, yaitu juga qiyamul lail, salat malam. Ya. Salat malam juga salah satu obat yang sangat bagus, karena disitulah kita akan tahu ya bahwasanya orang itu benar-benar jujur nggak kepada Allah. Disitulah di sepertiga malam itu, di pertengahan malam itu. Mungkin kalau ya siang-siang kan ketahuan semua ya, salatnya rajin, sedekahnya masya Allah mungkin ya ketahuan. Tapi di sepertiga malam itulah antara kita dengan Allah ya. Disitulah nanti akan ketahuan kita tuh hati kita benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah juga termasuk obat hati kata Ibrahim Al-Khawwas. Kemudian yang keempat, obat yang keempat adalah merendahkan diri di waktu sahur. Nah, mungkin ini maksudnya adalah beristighfar. Ada dalilnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, wal mustaghfirin bil ashar, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Jadi di waktu sahur itu sebelum azan, di waktu sahur itu kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar. Disitulah juga termasuk obat untuk membersihkan hati kita. Untuk membersihkan hati kita. Kemudian yang terakhir adalah duduk dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini teman-teman harus kita cari juga teman-teman yang soleh. Karena kenapa? Banyak alasannya Pak. Ya, banyak alasannya. Karena sudah terbukti orang-orang yang salah mencari teman, maka dia akan terpengaruh dengan teman tersebut. Ya. Mungkin sedikit kisah ya Pak. Ini kita tidak menyebutkan orang ya. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Dulu ketika kita di pondok, ada teman kita kakak kelas yang masya Allah dia ini udah kelas 3, mungkin udah mau lulus lah seperti itu, sudah mau lulus. Karena dia ini sering keluar. Memang kita dulu ketika di Cilacap itu ada mie Aceh Pak, mie Aceh punya orang Aceh. Jadi kalau orang Aceh beli di situ tuh gratis. Termasuk saya dulu seminggu sekali ke sana saya, karena gratis Pak, alhamdulillah. Setiap orang Aceh beli situ gratis. Orang mana? Orang Aceh gratis. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita dulu sering ke situ. Abang kelas ini Pak, dia sama seperti kita, karena kan liburnya kita waktu itu hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat libur, kalau di pondok itu kita Jumat liburnya. Jadi setiap malam Jumat dia keluar. Dia biasa keluar sendiri, kalau kita enggak, bareng-bareng kita keluar. Kita bertiga, berempat, orang-orang Aceh aja itu, orang Aceh. Jadi dia ini biasa keluar sendiri dia. Berjalannya waktu, mulai dia agak sedikit nggak mau pulang. Pertama nggak mau pulang dulu, dia tidur situ. Nah, kemudian pondok lagi. Akhirnya ketika masuk ujian nih Pak, ternyata dia memang sengaja untuk tidak mau memang dia nggak betah di pondok itu. Artinya dia sengaja menggagalkan ujiannya. Jadi sengaja dia gagalkan ujiannya supaya dia tidak lulus Pak. Maksudnya seperti itulah. Akhirnya dia nggak lulus, akhirnya dikeluarkan dari beasiswa dan dia akhirnya dia keluar dari pondok itu. Akhirnya dia keluar dari pondok itu, kemudian ternyata dia ingin kerja di warung mie tadi itu Pak. Ingin kerja di warung mie tadi. Ternyata di situ temannya masya Allah ya, temannya yang merokok, yang nggak sholat lah. Nah, akhirnya dia tergiur dengan itu, akhirnya dia pindah dari pondok ke tempat itu. Ini kisah nyata Pak. Ini kisah nyata. Masya Allah. Makanya hati-hatilah mencari teman. Ya, karena teman itu akan membawa. Kata orang Arab itu as-sahibun sahib. Teman itu akan membawa. Maka siapa yang kita jadikan teman? Siapa yang akan kita jadikan teman? Ya. Makanya berusahalah kita untuk mencari teman-teman yang baik agar kita juga mendapatkan kebaikan-kebaikan darinya. Walaupun dia bukan orang kaya, walaupun dia mungkin ilmunya sedikit. Setidaknya kita bisa mendapatkan akhlak mungkin dari dia, ataupun juga mendapatkan banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari dia. Setidaknya kita ditegur, kamu kenapa melakukan seperti ini? Ayo kita sholat, sudah azan. Ditegur kita. Itulah teman-teman yang harus kita cari,
jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kekurangan dari kebodohan kami pribadi. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mungkin kurang paham, tapi yang di sini aja, yang mungkin tadi belum paham yang saya sampaikan, silahkan dipertanyakan. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti insya Allah akan dibantu sama Ustaz Supardi. Saya ingin tekankan lagi Pak ya, maaf, saya ingin tekankan lagi yang pertama yang kita bahas tadi adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika bersama Al-Quran. Itu harus, karena disitulah kita akan dapatkan keberkahan baca Al-Quran Pak. Wallahi Pak, kita nggak akan dapat keberkahan baca Al-Quran sebelum kita memperhatikan dulu adab dengannya. Jangan taruh Al-Quran di sejajar dengan kaki kita, jangan mengambil dengan pakai tangan kiri, jangan diludahi Al-Quran itu, kemudian jangan letakkan sembarangan. Saya sering melihat itu. Tisu di atas Quran itu. Kemudian apa lagi? Buku, ya. Kunci, entah apa-apalah pokoknya. Nah, ini kurang adab dengan Al-Quran. Di situ nanti kita keberkahannya agak kurang. Silakan, mungkin ada yang bertanyakan. Ada sedikit lagi waktu insyaallah. Kita bersyukur Pak ya, alhamdulillah Allah berikan kita hidayah ya. Allah berikan kita hidayah. Juga sedikit cerita lagi untuk menghemat waktu. Ada kisah juga dulu, ini pengalaman saya ketika di pengabdian dulu ya di Jawa, di Bekasi. Ketika itu saya bersama teman-teman ya, ada penjual tas. Ini kisah nyata ini. Penjual tas Pak. Penjual sendal. Jadi dalam tas maksudnya gitu. Jadi dia biasa penjual ya, menawarkan barang-barangnya. Ketika itu saya nggak beli karena waktu itu lagi nggak ada uang. Jadi teman-teman saya ini beli. Alhamdulillah ketika itu teman anak pergi, kemudian saya sama bapak itu ngobrol. Pak dari mana Pak? Dia orang Bandung bapak ini. Sudah lama kerja Pak? Alhamdulillah saya sudah lama kerja ini. Gak apa-apa ya. Udah lama kerja ini katanya. Akhirnya ngobrol. Umur berapa Pak? Umur sekitar 30-an lebih lah. Anaknya sudah 3 kalau nggak salah itu. 3 apa 2 seperti itu. Jadi kerja ini udah lama Pak. Saya kerja ini sejak SMP. Jadi tamat SMP itu dia melanjutkan pekerjaan orang tuanya dia. Jadi memang dia dari kecil itu emang ya udah nggak kerja, maksudnya sekolahnya sudah karena nggak mampu ya, jadi berhenti sekolah lah. Singkat cerita. Jadi saya tanya-tanya, Bapak orang Islam saya alhamdulillah. Saya waktu itu nggak tahu kenapa saya bertanya seperti itu Pak. Ini kisah nyata. Benar, ya saya Islam, tapi ya itulah saya kadang nggak sholat. Kenapa nggak sholat Pak? Ya saya nggak hafal doanya. Ya benar Pak, coba baca surah Al-Fatihah. Wallahi Pak, waktu itu saya tes dia suruh baca Al-Fatihah, gak lancar Al-Fatihahnya, gak bisa dia baca Al-Fatihah. Jadi kayak apa ya, gak lancar. Saya sedih kan, kok kenapa Pak? Kita seorang muslim harus bisa sholat Pak. Disitulah nasihat-nasihatnya. Akhirnya ketika itu pas waktu azan asar, dia mau pulang. Mau kemana Pak? Saya mau pulang. Jangan, ini udah mau azan. Udah azan. Ayo kita sholat dulu. Saya pakainya dia memang kalau selintas takut kita. Pakai celana pendek, pakai kalung ya, badannya gede. Memang dia kelihatannya takut kita ya. Tapi udah azan Pak, ayo kita sholat. Saya kasih sarung, saya kasih baju lah. Ketika itu biasa ada qobliyah asar ya, Duduk habis saya sholat, kemudian saya samper ya Bapak itu. Kenapa Pak? Nah di situ masya Allah langsung tersentuh lah gitu. Kenapa Pak? Diam dia. Jujur dek. Saya baru kali ini kaki saya menginjakkan ke masjid katanya. Kaget, Allahu Akbar. Kenapa Pak? Baru kali ini kaki saya menginjakkan ke masjid katanya. Ini dia yang bilang, bukan saya yang bilang. Dia yang bilang, Pak, siapa yang memberi kita rezeki itu siapa Pak katanya. Gini dia.
Allah Pak yang beri rezeki Pak. Siapa yang beri kita kesehatan Pak? Allah Pak. Maka jangan tinggalkan solat. Disitulah saya terus memberikan nasihat kepada dia. Artinya Pak, ternyata ada di antara saudara kita yang mereka jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menancapkan hidayah ke dalam hati kita. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Pak. Ya. Jaga hidayah ini. Terus berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, agar apa? Agar senantiasa Allah jaga hidayah ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.